Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifan Afdal dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial atau cara dalam membuat sistem basis data menggunakan aplikasi ExaMPP dan juga MySQL. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Entity Relationship Diagram. Jadi, Entity Relationship Diagram ini adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Diagram ini biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengkonstruksi basis data relasional. Di sini ada beberapa komponen penyusun ERD, yaitu ada 4. Yang pertama adalah entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua ada relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas, di mana jenis hubungannya itu ada beberapa, antara lain ada one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Yang ketiga ada attribute, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Dan yang keempat adalah hubungan antara entitas dengan atributnya, dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Selanjutnya, jadi apa sih yang harus kita gunakan dalam membuat sistem basis data atau database ini? Jadi di sini kita harus memiliki 2 aplikasi utama, yaitu ada ExaMPP dan juga ada MySQL. Yang selanjutnya saya akan membahas apa dan fungsi dari 2 aplikasi ini. Yang pertama adalah XMPP, yaitu sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL yang dulu, atau MariaDB yang sekarang, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda, seperti OS, Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Lalu program aplikasi XMPP ini juga berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Dalam prakteknya ini, XMPP bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain, tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui XMPP Control Panel atau istilahnya website offline. Lalu yang kedua ada MySQL Workbench, yaitu sebuah perangkat aplikasi berbentuk visual yang digunakan untuk mengelola basis data. Perangkat aplikasi ini juga biasa digunakan oleh seorang arsitek basis data, pengembang basis data, serta administrator basis data. MySQL Workbench ini juga menyediakan model data, pengembang SQL, dan peralatan administrasi yang komprehensif untuk konfigurasi server basis data, administrasi pengguna, dan masih banyak lagi. MySQL ini juga tersedia pada platform Windows, Linux, dan juga Mac OS. Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan kedua aplikasi tersebut dalam membuat basis data, di sini sudah tersedia soal yang akan saya olah sehingga nanti bisa dibuatkan database-nya. Jadi saya bacakan dulu aja. Jadi minimarket Dewayanto menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan datanya, minimarket tersebut membuat sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari 1 kali, dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari 1 kali. Seorang customer memungkinkan memiliki 1 kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Di dalam transaksi tersebut juga terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi ini kemungkinan terdapat berbagai macam barang. Dan sebaliknya, setiap transaksi juga minimarket ini tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Lalu untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang minimarket tersebut, namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Data supplier yang dimasukkan antara lain ada nama, alamat, dan nomor telepon.
Untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Jadi udah diketahui nih kita harus gimana aja. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi XAMPP. Nah, ini udah saya buka. Jadi hal pertama yang kita lakukan lagi di sini adalah kita klik tombol Start pada menu Avast dan MySQL. Nah, kalau udah ada warna hijau kayak gini dan juga ada angka-angka kayak gini, itu artinya udah berjalan ya. Lanjut, udah kayak gini, kita minimize dulu nih aplikasinya. Lalu kita buka aplikasi MySQL Workbench untuk membuat database-nya atau tabel-tabel. Nah, kalau udah ada tampilan seperti ini, ada dua opsi yang bisa kalian lakukan untuk memulai buat tabel selanjutnya. Yang pertama, kalian bisa klik file, new model, atau juga kalian bisa klik logo plus yang ada di samping model sini. Udah, langsung aja kita coba ya. New model. Oke. Jadi karena tadi yang disebutkan, kita akan membuat database minimarket. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita mengklik logo MyDB ini. Klik 2 kali, kita namain nih, mau apa namanya. Mungkin bisa ini ya, database DB underscore minimarket. Ya gampang lah. Udah kayak gini, lanjut kita klik 2 kali pada logo add diagram. Udah kan? Nah, tadi kita lihat dulu nih, yang pertama yang harus dilakuin itu apa? Tadi disebutin kalau minimarket ini mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Dan juga ada customer, di mana kasir ini akan mencatat nama, alamat, dan juga nomor telepon. Oke. Kita mulai buat tabel kasir dulu ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan juga adalah kita mencet tabel. Terus ada logo ini nih, logo tabel. Kita klik di mana aja yang kita mau. Mungkin di sini. Klik 2 kali untuk mengisi data-datanya. Kita namain dulu kasir. Lalu di sini kita tulis juga ID underscore kasir. Data type-nya itu INT, karena ini merupakan primary key. Jadi di sini untuk logo PK dan NN ini dicentang untuk menandakan bahwa itu merupakan primary key. Lalu data yang kedua itu adalah nama. Data type-nya varchar 45, 3 ada alamat, varchar 45 juga. Lalu ada nomor telepon. Varchar 45 dan yang terakhir ini ada udah. Untuk kasir udah. Maaf ada kesalahan.
Oke. Lalu yang kedua ini kita harus membuat tabel customer. Lanjut kita ulang sama kayak tadi, kita mencet tabel dulu. Set ini. Ya. Lalu kita namain customer. Tadi itu data yang dibutuhin tuh ada nama sama alamat ya. Oke. Jadi yang pertama kita buat dulu sini. ID customer. Data type-nya itu INT dan kita jadikan ini sebagai primary key. Yang kedua ada nama. Data type-nya varchar 45 sama, dan juga ada alamat. Varchar 45. Oke, udah. Lalu yang tiga ini ada tadi disebutin. Oke, lanjut kita buat tabel transaksi. Sama kayak tadi lagi, pencet ini, klik di mana aja. Transaksi. Di transaksi ini, data yang dibutuhin yang pertama ada ID underscore transaksi yang akan kita jadikan sebagai primary key dengan data type-nya itu INT. Lalu yang kedua ada tanggal. Nah, untuk tanggal ini kita pilih data type yang date. Date. Lalu yang tiga ada nama dengan data type yang varchar 45 dan jumlah kita ubah ke INT data type-nya. Sama yang terakhir ini ada pemasukan. Nah, oke. Udah. Kita lanjut buat untuk tabel barang. Sama kayak tadi, kita klik di mana aja. Barang. Untuk kolom pertama kita taruh ID barang yang akan kita jadikan lagi sebagai primary key. Kan primary key. Yang kedua ada nama barang. Tiga. Merek. Sama data type-nya varchar 45 sama jenis. Harga. Nah, untuk harga ini kita pilih data type yang double. Double ini. Dan yang terakhir itu adalah stok. Kita pilih INT di sini. Oke, udah kayak gini. Kita close dulu. Oke, udah jadi sini. Lalu lanjut kita buat tabel untuk supplier. Sama kayak tadi juga, pencet ini. Oh ya. Klik di mana aja. Kita namain supplier. Supplier. Yang pertama kita masukin ID barang, ID underscore barang dengan data type-nya itu INT, udah. Oke. Lanjut yang kedua ada nama. Sama kayak varchar 45. Alamat.
Sama yang terakhir ini ada telepon. Oke. Oke. Oh iya, tadi untuk yang barang ini ada kesalahan dalam memilih data type-nya untuk ID barang. Jadi ini kita pilih yang varchar ya. Di sini kita tulis angka 20. Oke. Oh iya, tadi kan disebutin lagi di soalnya kalau misalkan setiap customer ini memiliki kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Sehingga kita buat juga tabel untuk kartu membernya sendiri. Yang pertama kita klik lagi, tulis kartu member. Di sini kita tulis ID underscore member untuk jadi primary key-nya. Di bawahnya kita tulis juga jenis member. Untuk data type-nya itu varchar 45 sama yang terakhir, oh udah, maaf. Oke, udah kayak gini, kita tinggal buat relasinya antara tabel satunya dan tabel lainnya. Dalam membuat relasi ini juga kita melihat juga tuh bagaimana hubungan antara satu ini dengan yang lainnya. Jadi yang pertama kita atur dulu nih biar enak. Tabelnya kita atur dulu. Jadi kayak gini. Customer, member, barang, dan supplier. Tadi itu disebutin kalau misalkan seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Nah, oleh karena itu, di sini kita hubungkan antara kasir juga transaksi dengan relasi 1 banding banyak. 1 one to many. Di sini, jadi yang banyaknya itu adalah transaksi dengan satu kasir. Lalu kita buat relasi juga antara customer dan transaksi dengan one to many sama yang kayak kasir tadi. Seperti ini. Lalu dibuat juga relasi antara barang dengan transaksi di mana terdapat banyak barang dalam satu transaksi. Oke. Nah, tadi kan disebutin juga. Jadi dalam hal pemasok ini, barang ini dipasok oleh supplier. Jadi barang yang dipasok ini bisa dalam jumlah yang banyak, namun hanya satu supplier saja yang bisa memasok barang tersebut. Sehingga kita di sini menghubungkan supplier dengan barang dengan relasi one to many. Oke. Oh ya, di sini juga terdapat relasi nih antara barang dan customer. Nah, yang terakhir ini kita kan tadi disebutin juga nih kalau misalkan si customer ini memiliki kartu member untuk mendapatkan diskon. Di mana kalau misalkan kita
pikir-pikir, satu kartu member ini dimiliki oleh satu customer kan. Jadi hubungan yang bisa kita buat ini yaitu one to one. Oke. Di sini bisa kita cek lagi nih. Hubungannya sih apa? Apa sih hubungannya antara kedua ini? Nah, bisa dilihat kan? Foreign key-nya tuh one to many. Ini juga bisa dilihat nih, tuh. Kalau udah seperti ini, hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita klik database. Di sini tuh kita mau, dalam hal ini kita mau nge-save ya, mau nge-save database yang udah kita buat ini, sehingga nanti terbentuk satu file yang isinya itu kayak semacam database yang belum terisi. Jadi di sini kita pencet forward engineer. Nah, kita klik next aja terus. Nah, udah ada kayak gini. Kita bisa klik save to file. Makanya dia mau nyari rumah di sini karena dia udah pindah ke Cipol. Misalkan di sini kita namain filenya itu DB minimarket. Naiknya di sini, naiknya dia kalau dia di sini terus berhenti dia pulangin. Jadi gua katanya tadinya dia di sana, katanya di Oke. Udah seperti ini kita bisa cek lagi nih. Kita buka dokumen. Kalau dia katanya ada di rumah saya, dia kan rumah dia di Bakatuli. Jauh ke Cipol, katanya kalau di sini ada Cipol katanya. Bisnya, pangkalan bisnya di sini. Nah, ini tadi yang udah kita buat. Jadi kalau dilihat lagi di sini itu masih kosong. Artinya itu ini masih database mentah yang belum diisi oleh data-data lainnya. Oke. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan yang saya buat, tolong dimaafkan karena kita masih belajar. Oke, terima kasih. Makanya dia bilang kita katanya dia cari di sini supaya dekat. Tadinya di Tangerang katanya gitu.